Hai Peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah. Hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel. Kata hari ini, Sarah FM, Christ is my Lord God. Saudara, saya hanya mau sampaikan ini ya. Mungkin saudara juga sudah mendapatkan ini. Ada tweetan ya tentang orang yang memvideokan aksi pencopotan label gereja kemarin di posko para korban bencana alam di Cianjur ya saudara. Ternyata orang yang memvideokan itu adalah Lucky Permana. Dia adalah ketua Ormas Garis ya, yang merobek label tenda. Jadi ketua Ormasnya langsung yang memvideokan. Lucky Permana adalah anak dari Cep Hernawan, ketua ISIS Indonesia yang pernah memberangkatkan 150 orang Suriah. Catat ini saudara, Cep Hernawan, bapak dari Lucky Permana, ketua Ormas Garis, itu ternyata adalah ketua ISIS Indonesia yang pernah memberangkatkan 150 orang ke Suriah. Lalu dilanjutkan kalimat ini, Pilpres 2024, siapapun yang berafiliasi kelompok pro khilafah HTI, Garis, FPI jangan dipilih katanya. Tapi saya mau katakan ya saudara, ini sudah merajalela di mana-mana ya, terutama di kalangan orang muslim sendiri. Jadi antara muslim Nusantara atau muslim NU dengan muslim moderat atau radikal atau teroris ya, itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Karena sudah terlalu lama terjadi pembiaran oleh kalian sendiri, oleh kalian muslim sendiri, oleh kalian sendiri muslim yang ada di pemerintahan. Ya, ini sudah terjadi pembiaran sejak lama. Dan tidak ada yang bisa membedakan lagi siapa kalian. Bagi masyarakat, terkhususnya yang bukan muslim. Muslim ya sama saja saudara. Karena di Cianjur, apakah saudara berani mengatakan bahwa muslim di Cianjur adalah muslim teroris semua? Karena itu ada di Cianjur, saudara. Ya, itu ada di Cianjur. Makanya saya mencurigai tindakan dari pencopotan label gereja yang kemarin dilakukan di posko para korban di Cianjur itu tidak lain tidak bukan juga didukung dari pemerintah daerahnya. Saya minta maaf, tetapi ini saya katakan sebagai rakyat Indonesia, saya mencurigai mereka. Termasuk dari bupati. Lihat ini saudara. Kemarin, bahkan sampai tadi pagi dan tadi siang ini saudara, saya masih berpikir bahwa pernyataan dari Kapolres Cianjur yang mengatakan bahwa itu tidak bukan aksi intoleran ya, dan itu tidak masalah karena memang supaya kemanusiaan tidak perlu pakai label-label segala. Saya pikir dia ini memang lah pendukung itu yang khilafah dan dia adalah paham teroris itu ya, penganut paham teroris itu. Saya pikir dia saja dan dia wajib dicopot dari jabatannya. Tapi ternyata ini dari bupati sendiri menyatakan hal yang sama ya, pencopotan itu salah. Tapi juga menonjolkan label juga tidak dibenarkan, katanya tidak benar. Nah ini saudara, makanya saya bilang, saudara lihat, googling dari tahun 2014. Ya, itu kejadian penyegelan penutupan gereja di Cianjur itu karena tidak ada izin dari bupati ini saudara. Dia mengatakan bahwa SKB 2 menteri yang dia gunakan sebagai haknya sebagai bupati itu dia pakai untuk tidak memberi izin. Itulah makanya gereja yang walaupun sudah ada izin dan sudah beribadah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun di sana, itu tetap harus ditutup dengan alasan disegel, tidak ada izin, karena tidak ada izin. Jadi kalian perhatikan di sini saudara. Untuk kalian orang-orang Kristen, makanya saya bilang itu pesan Tuhan yang saya sampaikan kemarin saat saya live streaming. Itu sangat keras dan itu pesan Tuhan untuk kita semua. Ketika Tuhan sedang menghukum bangsa ini dengan pedangnya yang harus menumpahkan darah mereka. Kalau kau membantu mereka dengan donasi, hai orang-orang Kristen, ya, itu sama dengan kau memasang badan dan kau yang akan kena hajar sama Tuhan. Kau akan mengalami hal yang sama yang mereka lakukan. Makanya
stop donasi kepada orang-orang Cianjur ini. Ini masa penghukuman Tuhan bagi mereka. Paham kau saudara? Dan inilah orang-orang yang mau kau dukung itu saudara. Kau tolol sekali, saya katakan sebagai orang Kristen, kau tolol sekali. Untuk para donatur, orang-orang Kristen donatur dan juga gereja. Dan juga jemaat yang ingin atau yang sudah menyumbang. Saya katakan stop kebodohan dan kedunguan kalian. Inilah wajah Islam sebenarnya yang ada di Cianjur. Pahami itu saudara. Dan yang membuat saya lebih miris lagi adalah saya mendapatkan informasi seperti ini. Pemerintah hapus pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Saya tidak tahu ya, kenapa seperti ini. Memang ini bagus karena ini menunjukkan bahwa Bapak Jokowi sangat berhati yang besar karena dia kemarin itu sangat difitnah habis-habisan, nama baiknya dicemarkan, keluarganya dicemarkan nama baiknya ya oleh orang-orang yang pengusung khilafah ini yang anti pemerintahan ya, anti pemerintahan Jokowi. Ya saya katakan ini sangat mulia Bapak Jokowi yang Anda lakukan. Tetapi pertanyaan saya saudara, coba saudara berpikir, kenapa Bapak Jokowi bisa menghapus pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, sedangkan pasal SKB 2 Menteri dan juga pasal penistaan itu tidak dihapuskan. Kenapa tidak dihapuskan? Apakah karena itu pasal yang menguntungkan orang-orang Muslim untuk menghancurkan atau membinasakan ataupun mengkriminalisasi orang-orang Kristen? Saya tidak tahu ya. Tetapi inilah yang ada di hadapan saudara selama ini dan inilah yang sedang terjadi saudara. Ya, makanya kita nggak bisa lagi membedakan mana Muslim yang baik, yang toleransi dengan Muslim yang penganut paham terorisme, yang ingin menghancurkan semua orang dan yang anti Kristen. Yang sebenarnya Kristen fobia, tetapi selalu memfitnah mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu Islam fobia. Jadi nggak bisa lagi dibedakan Muslim-Muslim ini, saudara, karena ini semua terlihat sama. Itu menurut saya mau ajak saudara berpikir. Jika tidak sama, kenapa tidak dilakukan penghapusan secara bersama pasal-pasal yang tidak menguntungkan bagi salah satu, dua, tiga pihak yang lain, hanya menguntungkan pihak Muslim saja? Coba tolong diperhatikan untuk pemerintah. Jadi saudara pahami ya, ingat sekali lagi, ini bukan main-main. Saya sudah katakan, dari kejadian Sambodat Putri Cur, itu ada hubungannya dengan khilafah. Kalian tidak percaya omongan saya. Motivasinya cuma khilafah. Mereka mensupport khilafah. Tidak percaya lagi soal Kapolri. Jadi jangan kau pikir mentang-mentang si Sigit itu orang Kristen maka dia akan berpihak. Jangan salah saudara. Pendeta saja banyak yang kadrun. Apalagi hanya seorang polisi. Belum tentu takut akan Tuhan. Ingat itu. Ingat itu. Jangan sampai menyesal. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.